we're talking about nature will always find a way to sustain themselves gitu. Tapi manusia yang tinggal di dalamnya itu gimana gitu kan untuk kita bisa sustain. Kalau misalnya dunianya kayak Mad Max ketika kebakaran terjadi di mana-mana, banjir terjadi di mana-mana, orang bakal susah untuk nyari makan, ekonomi bakal gonjang-ganjing gitu. It's going to be the real crisis and it's existential crisis for the human and also like other species. Hai, balik lagi nih di The Conversation bersama saya Samuel. Kali ini kita kedatangan lagi Mas Jagat. Nah, beliau merupakan CEO dari Mindblow One dan juga pencinta lingkungan. Halo, Mas Jagat. Halo, thank you udah di-invite lagi, baik. Nah, kalau kemarin kan kita udah lebih banyak ngomongin NFT nih. Kali ini kita mau banyak ngomongin teknologi Web3 sama lingkungan nih, Mas. Gimana sih teknologi Web3 itu bisa berkontribusi nih dalam mengatasi masalah perubahan iklim yang dihadapi saat ini? Oke, thank you pertanyaannya. Sangat-sangat berat pertanyaannya, sangat sulit untuk dijawab. Mungkin bisa dimulai dari ketika kita ngomongin kebijakan kali ya, kebijakan gitu ya yang diambil sama pemerintah. Jadi mungkin kayak intensi antara masyarakat dan juga pemerintah itu public distrust itu tuh sangat-sangat tinggi gitu. Makanya kayak ada satu movement juga menyarankan kayak memungkinkan nggak ya kok untuk kita bisa bikin satu namanya Citizen Assembly gitu. Citizen Assembly ini sendiri sebenarnya gimana caranya supaya kebijakan-kebijakan yang diambil sama pemerintah itu atau ketika kita mencoba untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks itu juga bisa ada representatif dari masyarakat gitu yang bisa masuk ke dalam situ dan juga bisa memberikan opininya gitu. Nah, jadi kayak katakanlah kita bisa ngumpulin 99 orang random ketika kita ngadepin satu masalah, di-invite, ada expertise yang nemenin, terus dari situ mereka akan berdiskusi gimana caranya untuk bisa menemukan solusi terhadap satu masalah gitu kan. Nah, kalau yang terjadi sekarang adalah kita nggak tahu sebenarnya yang dijalankan sama pemerintah itu is that the will of the people or the will of the people behind the government gitu kan. Nah, ini sebenarnya teknologi Web3 datang di sini karena sistemnya adalah keterbukaan di Web3, transparan gitu ya, dengan adanya penggunaan blockchain. Ini nggak cuma dari segi teknologi tapi juga sebenarnya mindset dan aspirasi yang kita coba tawarkan melalui Web3 itu sendiri gitu. Yang akhirnya adalah teknologi ini justru kan di Web3 kita pengen sistem yang bukan based on trust, tapi justru trustless. Gitu. Jadi kayak dengan ada smart contracts dan segala macam, ketika lo nggak bisa achieve ini ya udah lo nggak bisa dapat duitnya misalnya. Ketika lo nggak bisa achieve ini lo nggak bisa unlock. Nah, fungsi dari smart contracts itu dibuat sistemnya adalah seperti itu gitu. Nah, dari sistem blockchain ini katakanlah dari proyek pemerintah gitu ya misalnya, kita pengen ada pengadaan gitu. Nah, dengan sistem blockchain berarti semua orang bisa tahu pergerakan dari katakanlah duitnya itu kemana aja gitu. Terus dari barang-barang yang udah dibeli itu ibaratnya bisa menghasilkan berapa dan segala macam. Nah, kita butuh sistem transparan untuk hal itu gitu. Dan banyak akhirnya climate crisis itu terjadi ya karena sebenarnya banyak orang-orang yang melakukan korupsi sih basically gitu. Dan Web3 bisa datang situ untuk bisa menyelesaikan dengan teknologi, dengan adanya transparansi, keterbukaan data, kita menghapus intermediaries, birokrasi juga bisa di-cut, inefficiency, ngomongin tentang waste dan segala macam juga itu bisa kita kurangin gitu. Jadi ketika kita ngomongin si Web3-nya ini sendiri, tidak hanya dari teknologi tapi juga dari idealisme di mana kita berbagi kuasa gitu. The power is the power of the people gitu. Jadi balikinnya sih ke situ. Itu dari ideologi ya. Tapi when it comes to the tech itself, banyak turunannya teknologi yang bisa kita pakai gitu sebenarnya. Oke, Mas. Kalau misalkan kan di Web3 itu juga ada sistem insentif nih. Itu bisa nggak sih ngedorong kita buat lebih ngambil tindakan nyata terhadap perubahan iklim? Bisa banget. Sebenarnya itu bisa kita pakai untuk behavioral change sebenarnya gitu. Katakanlah
Kalau misalnya untuk paling gampang misalnya untuk bidang waste gitu. Kalau misalnya orang berbuat baik, dia akan mendapatkan reward. Kalau dia berbuat buruk, dia akan mendapatkan punishment atau disincentive gitu. Nah, katakanlah kita bisa menciptakan satu token di mana kalau misalnya mereka berbuat kebaikan atau misalnya mereka mengembalikan sampah-sampah yang harusnya bisa di-recycle ke station gitu, mereka bisa dapat satu token. Satu token ini nanti bisa dipakai untuk katakanlah berbelanja di satu ekosistem tertentu gitu misalnya. Jadi dari sistem insentif ini sangat-sangat bisa dipakai sih, terutama untuk di bagian waste management ya, atau yang berhubungan dengan behavioral change itu sangat-sangat bisa dipraktikkan gitu. Oke, jadi benar-benar bisa kepake banget ya. Kalau misalkan nih Mas, teknologi Web3 nih untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran generasi muda itu bisa nggak sih? Dan udah ada belum kayak contohnya seperti apa? Kalau dari teknologinya sendiri untuk meningkatkan kesadaran lingkungan sih kayaknya nggak ada, karena itu menurut aku solusinya bukan ada di Web3-nya gitu. Bukan ada di mungkin di blockchain-nya. Blockchain-nya ini sendiri dia tuh cuman jadi back end-nya aja untuk bisa ngebantu menjalankan program-program atau misalnya kita pengen ngedevelop satu products dan segala macamnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kesadaran itu sendiri ya sebenarnya balik lagi ke pendidikan dari masyarakatnya gitu. Dan I think it's quite obvious gitu bahwa kayak we don't have much time to mitigate ourselves from climate crisis. It's happening now, and we only have around 9 years to mitigate the climate catastrophe gitu, based on IPCC report pada tahun 2018 gitu. Gimana caranya kita bisa achieve net carbon emission di 2030. Sementara ambisi dari pemerintah Indonesia sekarang untuk bisa net zero emission itu 2060. So basically we're doomed. We're completely doomed, and udah terlalu lambat sebenarnya untuk kita bisa memitigasi gitu. Kita udah ngomongin, bahkan sekarang kita udah nggak ngomongin mitigasi tapi adaptasi gitu terhadap iklim yang baru nanti seperti apa. Nah, jadi balik lagi sebenarnya ke edukasi, dan tentunya sebenarnya kalau untuk millennials dan Gen Z itu memang lebih aware ya dengan isu-isu lingkungan gitu, karena ini kita tidak hanya membicarakan tentang kita menyelamatkan lingkungan, tapi kita menyelamatkan diri kita sendiri gitu. Karena kalau we're talking about nature will always find a way to sustain themselves gitu. Tapi manusia yang tinggal di dalamnya itu gimana gitu kan untuk kita bisa sustain. Kalau misalnya dunianya kayak Mad Max, ketika kebakaran terjadi di mana-mana, banjir terjadi di mana-mana, orang bakal susah untuk nyari makan, ekonomi bakal gonjang-ganjing gitu. It's going to be the real crisis, and it's existential crisis for the human and also like other species sebenarnya gitu. Oke, kalau memanfaatkan konsep tokenisasi nih dalam dunia Web3, itu bisa nggak sih ngedorong proyek-proyek yang berfokus pada perubahan iklim? Tentunya bisa banget. Jadi sebenarnya salah satu yang membuat aku tertarik gitu untuk masuk Web3 tidak hanya dari art, tapi juga ketika ngomongin sustainable development using Web3 technology. Tadi kalau misalnya tadi ngomongin tentang ngomongin insentif bisa dipakai untuk misalnya permasalahan sampah gitu ya. Terus juga kalau misalnya ada perjanjian internasional, kalau misalnya itu kita tokenisasi berarti kita bisa track tuh. Apakah memang dari dana yang sudah disumbangkan ini impact-nya tuh seperti apa? Kita bisa tracking dari segi dampak. Supply chain, gimana caranya supaya tidak terjadi waste dan juga kita bisa menghasilkan efisiensi. Distribusi energi, ketika kita menggunakan blockchain itu juga kita bisa melakukan efisiensi, dan juga investasinya pun bisa langsung direct dari masyarakat terhadap perusahaan yang pengen bikin investasi tersebut gitu. Dan banyak macam hal lainnya sebenarnya yang bisa digunakan dengan terutama teknologi blockchain itu sendiri gitu. Jadi it's only blockchain ini sendiri kan teknologi yang masih baru, we are still exploring, tapi itu kita udah bisa ngelihat lah, maksudnya penggunaan dari blockchain itu sebenarnya impactnya bisa banyak banget ke berbagai macam sektor, terutama juga untuk sektor
renewable energy dan juga mungkin any kind of sustainability business gitu, sustainable business. Oke, kalau peluang dan tantangan nih dari penerapan teknologi Web3 buat lingkungan tuh apa aja sih Mas kira-kira? Mungkin terutama dari segi user ya, dari segi user mungkin kayak barrier to entry-nya itu masih tinggi, dan juga mungkin dari perusahaan-perusahaan yang memang juga masih belum begitu aware dengan Web3 dan blockchain teknologi itu sendiri gitu. Nah jadi kayak sebenarnya balik lagi ke masalah utamanya itu dari segi edukasinya itu sendiri ya terhadap Web3 dan juga blockchain, crypto, NFT. Karena sekarang narasi yang kebangun itu kan melulu ngomongin tentang financial incentive. Ngomonginnya Web3 itu selalu ngomongin tentang uang, selalu ngomongin tentang investasi gitu. Sebenarnya Web3-nya itu sendiri, it's the belief and it's the technology. So we're not only talking about the perduitan lah ya dengan Web3 itu sendiri gitu. Oke, kalau langkah nyata nih yang bisa diambil tiap individu dalam berkontribusi untuk mengatasi perubahan iklim di dunia teknologi ini atau pakai teknologi Web3 itu ada nggak sih Mas? Apa nih kira-kira? Oke, banyak orang justru kayak ini orang gila ya, lo ngomongin NFT, kripto, tapi lo ngomong juga tentang lingkungan gitu. Nah itu juga banyak miskonsepsi yang terjadi di publik gitu. Oke, sistem mungkin lo juga tahu ya dengan sistem proof of work sama proof of stake gitu. Oh, even sekarang kayak Ethereum kita udah pakai sistem proof of stake yang artinya adalah energy efficiency-nya itu hampir 90%-an gitu ya. Dan juga orang juga compare tapi kayak oke, data-data yang di store sama blockchain, mining dan segala macam, tapi kalau misalnya kita comparing sama data-data yang ada di web tuh storage data dan segala macam itu kan nggak actually disimpan di cloud. Ada satu building gede dengan mesin-mesinnya yang harus dingin gitu ya, yang harus dingin, harus dijaga kestabilan temperaturnya, data itu semuanya disimpan di situ gitu. So what about other companies yang masih menggunakan sistem web tuh yang juga menggunakan high energy resource juga sebenarnya gitu loh. Jadi it's not fair kalau misalnya bilang bahwa Web3 or NFT or crypto is damaging the environment. Justru kita yang bisa menyelamatkan the environment dengan sistem yang lebih transparan, sistem demokrasi dengan idealisme yang lebih progresif gitu. Jadi itu sih balik tadi ke pertanyaannya itu ya. Jadi Web3-nya ini sendiri yang sebenarnya justru bisa melakukan percepatan terhadap perbaikan itu sendiri. Sama yang kedua adalah mungkin ini nggak masuk ke Web3-nya, tapi dari kita apa yang kita bisa lakukan itu sendiri sebenarnya satu udah pasti ya kita bisa kita bisa melakukan lifestyle changes gitu ya. Untuk kita misalnya mengurangi pemakaian listrik, kita bisa menggunakan kendaraan umum, kita mengurangi penggunaan plastik, any kind of sustainable effort gitu. Tapi hasilnya tidak akan signifikan kalau misalnya tidak ada perubahan yang datang dari pemerintah. Karena in order for us to make big change, it should involve public policy gitu. Jadi lo pengen hidup di hutan kayak lo pengen hidup seramah lingkungan mungkin, hasilnya tuh nggak bakal bisa impactful kalau misalnya hanya melibatkan diri sendiri. Makanya kita harus bersuara gitu. Gimana caranya supaya kita bisa bersuara, supaya pemerintah nih bisa ngebuat satu kebijakan, yang kebijakan ini bisa ngelimit perusahaan-perusahaan big polluters untuk bisa mengurangi dan juga mengubah business as usual mereka gitu. Karena menurut gue pribadi salahnya itu bukan di consumer, salahnya itu adalah di industri dan juga kebijakan yang tidak mau mengikat mengikat kita untuk bisa hidup lebih ramah lingkungan gitu. Jadi kayak it's not on us, but it's on them. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita harus bersuara supaya dari pemerintah juga bisa naikin ambisinya dan juga tingkat kepentingannya bahwa kayak oke, isu lingkungan ini adalah sesuatu yang harus
kita prioritasin gitu. Nah itu kan bakal datang dari suara yang ada di masyarakat. Ya misalnya kemarin gue ngomongin tentang polusi, gue ngomongin tentang polusi itu dari 2019 sampai berbusa gitu. Tapi sampai akhirnya pemerintah bisa bisa took action karena akhirnya orang-orang ngomongin tentang isu itu gitu. Karena balik lagi Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Kalau suara itu nggak ada, ya berarti pemerintah juga akan mengambil kepentingan-kepentingan yang lain gitu. Jadi kayak oke, kita bisa melakukan individual lifestyle change, tapi dari kitanya sendiri yang juga harus aktif menyuarakan, paling gampang bikin rame di media sosial sih gitu. Oke, jadi setiap orang tuh punya perannya masing-masing ya. Yes, Mas tentunya. Jagat ya. Terakhir nih Mas Jagat, closing statement buat pencinta lingkungan atau yang baru mau nih jadi pencinta lingkungan. Pesannya, we don't have much time left for us to save ourselves, not saving the planet, to save ourselves. IPCC report dari tahun 2018 dia udah ngeluarin sebuah laporan bahwa manusia itu hanya memiliki waktu 12 tahun untuk memitigasi bencana iklim gitu. Dan bencana iklim ini banyak udah terlihat sekarang dari kebakaran hutan, banjir, terus juga pandemi, lalu juga crop failure dan segala macamnya juga. It's happening now gitu. Dan yang bisa kita lakukan adalah kita harus aware dengan isu ini, kita nggak boleh deny. Dan juga mungkin dari teman-teman yang emang builders, gimana caranya ketika kita bisa bangun satu movement, kita bisa bikin satu bisnis, products, organization to fulfill the needs of all people within the means of the planet gitu. Jadi mindset regeneratif dan Web3 juga sebenarnya adalah sebenarnya kayak mindset kita tuh regeneratif gitu. Gimana caranya supaya kita bisa bikin siklus effort yang bisa selalu berputar like a circular economy gitu. Jadi kayak ya itu sih buat teman-teman, harus tahu dengan isu yang kita hadapi sekarang, boleh untuk bisa melakukan lifestyle changes, tapi yang paling penting lagi gimana caranya supaya kita bisa menyuarakan hal ini gitu. Oke, jadi penting banget nih buat teman-teman menyuarakan hal ini dan juga aware nih sama planetnya kita ya, karena itu juga pengaruh sama kitanya. Yes. Gitu. Nah, buat teman-teman yang mau dapat update tentang lingkungan bisa masuk ke Telegramnya Roxy atau ke Discordnya Roxy. Nanti aku share di kolom bawah, di kolom deskripsi. Sampai ketemu di The Conversation berikutnya. Saving our tomorrow. Bye-bye.